Entah apa yang ada di benak Sir James Ratcliffe sehingga dia memecat direktur olahraga Manchester United yaitu Dan Ainsworth yang baru berusia 5 bulan jangka waktu kerjanya. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan dicopotnya seorang direktur olahraga MU yaitu Dan Ashworth kalau nggak salah namanya, Dan Ashworth yang berusia baru 5 bulan waktu kerjanya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu aku garis bawahi terhadap pemecatan ini gitu. Yang pertama kita bicara dulu terkait dengan pemecatan Dan Ashworth yang baru berusia 5 bulan di MU itu. Dan Ashworth ini kan kurang lebih ditunjuk sebagai direktur olahraganya MU setelah bulan Februari 2024 ini ya, 2024 ini baru ditunjuk kayak gitu. Sebelumnya kan yang menjadi direktur olahraganya aku lupa siapa siapanya. Mungkin kayak Ralf Rangnick mungkin kemudian gitu kan. Nah, yang sebenarnya ada hal bagus gitu. Hal bagus dalam artian begini. Dalam artian ya Ratcliffe ini bukan orang yang sabar gitu. Dalam artian ya kalau kau nggak works ya udah pergi. Contoh kayak misalkan CEO diganti Omar Barada, kemudian Dan Ashworth ditunjuk sebagai direktur olahraga. Nah, mungkin secara positifnya mungkin ya dia mau hasil, dia nggak mau nengok proses, itu mungkin secara positifnya orang yang oportunis pragmatis lah begitu. Tidak seperti Manchester City yang ya proses baru hasil. Kalau dia memang ya MU klub besar dengan fans yang begitu banyak, mungkin terbanyak di dunia, nggak bisa menunggu sekian tahun, nggak bisa menunggu ya. Kalau nggak works, kalau nggak bisa bekerja ya out gitu ya, kasarnya kayak gitu. Apalagi setelah dia diberikan saham 30% kan, membeli saham MU 30% dari Glazer kayak gitu. Ya itu hak dia diberikan keleluasaan untuk mengatur manajemen klub baik di dalam maupun luar lapangan. Artinya secara Glazer tahu tahu hasil dan tahu uang aja deh kalau kasarnya kayak gitu. Nah, itu terkait dengan pemecatan dia. Nah, pemecatan ini banyak orang yang belum tahu sebenarnya peran seorang direktur olahraga. Di Indonesia aku nggak tahu apakah klub-klub di Indonesia memiliki direktur olahraga atau manajer direktur sporting director kan direktur olahraga di Indonesia. Aku nggak tahu apakah Indonesia klub-klubnya memiliki direktur olahraga karena kebanyakan kan ya kalau dia dirutnya atau dia manajernya ya dia ngatur semuanya mulai dari pembelian pemain, penjualan pemain, kemudian marketing dan lain sebagainya kan di Indonesia kebanyakan seperti itu. Koreksi kalau aku salah, ya. Koreksi kalau aku salah. Nah, pentingnya seorang direktur olahraga adalah satu pembelian pemain, penjualan pemain, kemudian ini siapa? Penjualan, pembelian pemain, pemecatan dan juga penunjukan pelatih. Artinya lebih kepada hal-hal di dalam lapangan. Salah satunya pembibitan usia muda dan dan dia juga yang mengatur semuanya lah terkait dengan lapangan dan tidak di luar lapangan. Di luar lapangannya lebih kepada penunjukan dan juga pemberhentian gitu kan. Nah, yang paling terkenal itu kan adalah direktur olahraga ya, kalau nggak Ralf Rangnick, dan kemudian itu adalah direktur olahraganya Barcelona dulu, sekarang City bahkan sudah mengundurkan diri, itu Ciki Begiristain gitu. Ciki Begiristain ini terbukti dia datangkan Pep ke City, dia datangkan pemain-pemain yang sebagian besar ada di City sekarang. Itu kan hasil dari pengamatan yang diberikan oleh Ciki Begiristain kepada Manchester City. Makanya Manchester City dalam 5 tahun terakhir mereka juara 4 kali kan kayak gitu. Maka itu peran dari seorang supporting director begitu. Makanya aku nggak tahu di Indonesia udah adakah peran ini atau masih diemban sama satu orang aja semuanya yang ngurusin dalam maupun luar lapangan. Nah, itu yang terjadi sama Dan Ashworth gitu. Pemecatan dia ya sebenarnya agak di luar dugaan karena memang baru 5 bulan dan ya kalau direktur olahraga apalagi ini kaitannya dengan penjualan, pembelian pemain, pembibitan, ya dalam 5 bulan mau dapat apa gitu ya. Memang agak oportunis memang si Ratcliffe, tapi kembali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di internalnya kayak itu. Mungkin aja Ratcliffe mungkin nggak sesuai, nggak cocok dengan Ashworth yang terlalu egois atau terlalu ingin didengar pendapat. Mungkin itu, apalagi kan Ratcliffe ini bukan orang sembarangan, dia konglomeratnya Inggris ya itu ya. Tahu sendiri tabiat orang-orang konglomerat gitu. Mereka nggak mau disanggah lah kasarnya. Mungkin Ashworth ini agak disanggah dia pendapat si Ratcliffe, kemudian dia tersinggung ya. Mungkin hal-hal demikian lah mungkin. Tapi kalau secara kinerja juga kalau kita lihat pemain yang didatangkan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
oleh Ineos kan. Artinya Ineos bilang bahwasanya mereka nggak mau mendatangkan pemain mahal dan juga bergaji mahal. Mereka akan mendatangkan pemain muda yang digajinya itu ya dengan digajinya itu rendah lah kasar gitu, walaupun harganya mahal juga. Kalau kita lihat yang didatangkan dia Leny Yoro mahal juga kayak gitu. Kemudian Joshua Zirkzee dari Bologna mahal juga ya, 40 atau 50 juta ya, worth it lah kalau aku bilang. Enggak. Kemudian mendatangkan Mazraoui dan juga De Ligt. Nah, ya Mazraoui De Ligt dibanderol berapa? 60, 70 ya. Berdua mereka ya worth it kalau aku bilang. Apalagi sejauh ini yang dia beli dibilang nggak ada yang flop. Mungkin yang flop bisa dibilang flop Zirkzee itu pun juga nggak bisa dibilang flop. Sejauh ini udah 3 gol gitu kan. Dan juga secara permainan dia selalu berperan secara permainan. Mungkin yang jarang tampil Yoro, itu pun karena dia cedera. Kemarin pada saat lawan Arsenal, kemudian pada saat lawan Nottingham walaupun kalah, ya kalau aku bilang mainnya cukup bagus dan berani memberikan umpan ke depan, umpan progresif. Tidak seperti Maguire, Lindelof dan lain sebagainya yang fokus memberikan passing ke kiri kanan belakang. Jadi aku nggak tahu juga apa alasannya kenapa Dan Ashworth ini dipecat ataupun mengakhiri kerjasama dengan MU. Kembali aku bilang mungkin ya ada kata-kata dia yang membuat Ratcliffe itu mungkin tersinggung ataupun tidak sepaham dengan Ratcliffe. Apalagi MU harus membayar pesangonnya 3 juta. 3 juta sama MU sedikit. Orang bayar Erik ten Hag aja belasan juta MU bisa kok, apalagi bayar cuma 3 juta. Masalah pesangon itu uang MU seabrek-abrek kok gitu. Cuman penggunaannya memang tidak ataupun belum sesuai dengan apa ya bahasanya, dengan seharusnya lah kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah dengan pemecatan Dan Ashworth akan merubah segalanya? Kalau aku bilang enggak, karena permasalahan di MU mungkin dari Erik ten Hag juga, walaupun aku tidak suka dengan Erik ten Hag, nggak bisa kita salahkan dia sepenuhnya karena memang pemainnya tuh pemain-pemain yang sampah, nggak layak ada di MU, kasarnya seperti itu. Pemain kayak Dalot, bahkan Onana kemarin Nottingham Forest, bola kayak gitu, gol kedua ketiga itu kan seharusnya nggak terjadi ya, dan itu terus terjadi berulang-ulang di setiap minggu. Mungkin ya dalam satu bulan mungkin ya satu pertandingan aja dia yang bagus, setelah itu ya banyak 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 blundurnya. Kekuatan dari Onana itu kan bukan di tangan dia tapi di kakinya. Dia bisa bermain ikutlah dalam build up permainan. Tapi kalau dia disuruh mengandalkan refleks ya agak berat juga karena ini orang tangannya kan pendek kayak gitu. Jadi kalau untuk dia berdiri tengah, bola dikasih ke pojok nggak dapat sama dia kayak gitu. Jadi ya pemain-pemain kayak aku bilang Dalot ini bermain di Fulham aja cadangan ini, kalau aku bilang kasar gitu, main di Liga 2 Indonesia aja cadangan ini orang, EQ-nya nggak sampai. Terbukti kemarin pada saat lawan Nottingham ya seharusnya dia kontrol, dia sundul bola itu, kemudian seharusnya dia passing, malah dia syuting. Kan banyak momen dia sok-sok mau syuting dari luar kotak penalti yang syutingnya nggak jelas mau kemana kayak gitu. Dalot, Onana bahkan nggak layak ada di MU kalau aku bilang secara refleks gitu. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya, paling tidak dua. Lindelof ini juga harus dibuang kalau aku bilang. Kemudian siapa lagi ya? Bahkan ya sorry to say kalau aku bilang Rashford harus dijual kalau aku bilang. Rashford harus dijual, bahkan kemudian siapa lagi? Banyak lah pemain, aku payah pula menyebutkannya. Ya banyak lah pemain, pokoknya intinya di antara semuanya yang kalau aku bilang, bahkan Bruno kalau aku bilang ada yang mau nawar 60-80 bungkus kalau aku bilang gitu. Intinya yang bikin aku gedek selama ini Dalot sama Nana, ini dua pemain yang rasaku nggak layak ada di MU, kecuali Amore punya sistem sendiri untuk memanfaatkan Onana, mungkin masih bisa selamatkan, tapi Dalot come on gitu, ini orang bukan level MU, main di Liga 2 Indonesia aja masih cadangan kalau aku bilang. Nah, pemain-pemain ini kan yang harus dicampakkan gitu. Nggak bisa kemudian kita menyalahkan kalau hasilnya secara sistem apa yang dilakukan oleh Amorim menurutku better dari Erik ten Hag. Dia berani, artinya aku punya gaya ini, kalian main seperti ini. Oke, kata dia. Berarti kalau udah kayak gitu, dia butuh pemain dong. Kalau misalnya pemain sekarang tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, Erik ten Hag, ya, Erik ten Hag itu didatangkan supaya MU itu bermain gayanya Ajax. Di tengah-tengah dia bilang kita nggak bisa bermain dengan gayanya Ajax. Hey, come on. Kau itu didatangkan dari Ajax supaya merubah MU mainnya kayak Ajax. Jangan kau
bermain dengan gaya MU gitu kan, kan nggak make sense, nggak masuk di akal dengan apa yang dikatakan dia kayak gitu. Nah dari itu kalau gue bilang, ini orang nggak punya filosofi, nggak punya identitas kayak gitu. Bahkan itu tidak berhasil, ya coba aja. Kan gitu, dia didatangkan kan untuk bermain secara gaya Ajax, bukan bermain gaya MU yang bodoh kalau gue bilang gitu. Nah, kemudian eh, kalau kita bahas lagi terkait dengan pemain, ya rasaku pemainnya, ya Rangnick juga udah bilang kan, ini pemain yang ada di MU ini 50%, 80% harus dibuang semua. Dan dia benar, malah pada saat itu orang menyalahkan dia. Pada the end of the day, ya dia yang benar kayak gitu. Nah, kemudian hal yang lain menjadi apa ya? Menjadi concern-nya adalah siapa yang akan menggantikan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga. Seperti yang udah aku jelaskan di depan, bahwasanya pentingnya sebagai seorang direktur olahraga karena dia membidangi pembelian penjualan pemain. Kemudian pemecatan penunjukan pelatih. Kemudian pembibitan usia muda, pemain apa saja yang kemudian dia harus menunjukkan program jangka panjang dia terhadap MU, yaitu nanti termasuk pembelian, penjualan, penunjukan dan pemecatan pelatih. Artinya peran dari direktur olahraga ini sangat 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 vital di era sepak bola modern sekarang yang sudah menjadi industri kayak gitu loh. Jadi ya semuanya harus bekerja. Ya salah satu ciri industri kan semuanya harus cepat, pak pak pak. Kalau kau terlambat dikit, nggak bisa inovasi sedikit, selesai. Kayak contohnya siapa? Mourinho nggak bisa menyesuaikan, selesai. Kemudian siapa lagi? Fabio Capello, banyak pelatih-pelatih yang bermain bertahan lah. Rata-rata kan semuanya gone kayak gitu, nggak karena nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sepak bola di era modern kayak gitu. Nah, kemudian yang digadang-gadang menjadi pengganti dia adalah bekas pelatih MU-nya dulu, itu Ralf Rangnick. Ya Ralf Rangnick kayak aku bilang one of the best sporting director kalau aku bilang, karena ya dia melatih nggak sebagus itu gitu loh. Contohnya dia melatih Austria sekarang, apakah buruk? Enggak, tapi nggak top juga karena pemainnya juga nggak bagus gitu kan. Jadi kalau aku bilang si Rangnick ini bagusnya sebagai guru, sebagai advisor, sebagai penasehat, bukan sebagai seorang pelatih. Dia nggak punya bakat sebagai seorang pelatih, tapi kalau dia melihat pemain bagus, melihat pemain yang nggak bagus, melihat pelatih bagus nggak bagus, dia punya bakat di situ dan dia memiliki ya passion dia tuh di situ kayak gitu, bukan sebagai seorang pelatih kalau aku bilang. Jadi ya kalau Ralf Rangnicknya yang masuk ke MU, ya aku sih senang-senang aja karena memang yang pertama dia udah pernah di MU, artinya kurang lebih dia udah tahu gimana kondisi di MU. Kemudian ya kalaupun bukan dia ya siapa lagi? Nggak mungkin Ciki Begeristen kan ke MU. Ya mungkin aja, cuman ya di City aja dia tinggalin kok, bukan dipecat ya. Dia mengundurkan diri, masa dia mau ke MU kayak itu, di City yang semuanya ada. Dia dia mau jadi sporting director juga, beda dengan Omar Barada. Kalau Omar Barada kan sebelumnya direktur keuangan ya, direktur finance atau direktur apa dia di situ. Kemudian di MU diangkat menjadi CEO gitu. Itu beda cerita. Artinya dia naik kelas. Ini kalau sama-sama aja kerjaannya, kemudian dia harus berpaling berpaling dengan tim sekota, ya rasaku agak sedikit naik, kecuali dia ditawarin gaji jauh lebih tinggi di MU daripada di City. Itu beda cerita. Kalau udah uang bicara kan semua orang sama di hadapan uang kayak gitu kan. Jadi kalau gue bilang kalau misalkan Ralf Rangnick yang masuk, ya aku senang-senang aja. Asalkan jangan pelatih, asalkan jangan seperti director yang mengandalkan data dalam melihat pemain. Karena ya passing akurasinya bisa 100%, tapi passingnya kiri kanan belakang ya sama aja, harus berani memberikan passing-passing progresif ke depan gitu. Chelsea yang sejelek-jeleknya kita hina-hina 2 musim terakhir, musim ini mainnya kalau aku bilang luar biasa, lebih bagus dari Pochettino, Graham Potter, bahkan Lampard gitu. Lebih bagus jauh. Bahkan sekarang mereka ada di peringkat 2 kan Liga Inggris, di atas Chelsea, di atas City dan juga di atas Arsenal gitu. Jadi ya harus beli pemain yang berani passing ke depan, dan juga pelatihnya juga harus berani menginstruksikan passing ke depan, jangan ke samping kiri kanan. Oke? Merasa aku itu aja sih terkait dengan pemecatan Dan Ashworth. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.